Oke. Baik, kemarin kita sudah membahas kalimat fi'il ya dari segi apa namanya mujarrad dan juga mazid. Jadi kalimat ada 3 ya, ada isim, fi'il dan juga huruf. Isim itu untuk kata benda, fi'il kata kerja. Nah, untuk fi'il ini wazan-wazannya bisa antum baca sendiri. Tampil dari mulai halaman 7, 8 dan 9 ini semuanya adalah wazan-wazan fi'il dari kalimat fi'il. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu namanya fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Sebelum masuk ke materi ini, apa yang antum ketahui tentang fi'il lazim? Apa itu fi'il lazim, akhi? Fi'il yang tidak objek. Sekali lagi. Kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Sedangkan kalau yang muta'addi yang membutuhkan objek. Baik. Nah, itu secara simpelnya fi'il lazim itu yang tidak butuh objek, sedangkan yang muta'addi yang membutuhkan objek. Nah, di sini disebutkan fi'il lazim yaitu fi'il yang cukup dengan fa'il saja tanpa memerlukan maf'ul bih. Nah, makanya disebut objek tadi ya. Contohnya seperti jalasa yajlisu. Jalasa, ma makna jalasa? Apa artinya jalasa itu? Duduk. Iya. Ini antum pakai berapa perangkat? Kok sepertinya mantul ya suaranya? Satu, tadi lupa. Lupa apa? Mikrofonnya gak nyala. Oh gitu. Kayak mantul-mantul gitu, kayak ada device yang bersandingan gitu, yang nyala kemudian bersandingan. Oh gitu. Baik. Jalasa duduk. Cirinya apa? Cirinya apa? Lafadz itu dikategorikan dengan fi'il lazim selain hanya membutuhkan maf'ul bih. Setahu akhi Ahmad apa? Gimana saja? Cirinya untuk fi'il lazim selain yang tidak membutuhkan maf'ul bih, apakah ada ciri lain lagi yang antum ketahui dari fi'il lazim? Oh, dikerjakan seluruh badan. Iya, boleh dikerjakan oleh seluruh anggota badan. Maka lafadz tersebut atau fi'il tersebut dikategorikan sebagai fi'il lazim. Sedangkan yang muta'addi berarti kebalikannya ya, yang membutuhkan objek atau maf'ul bih. Nah, di sini pembagiannya yaitu fi'il yang tidak cukup dengan fa'ilnya saja, melainkan memerlukan maf'ul bih. Ini ciri dari fi'il muta'addi. Nah, taunya dari mana? Kita bisa melihat dari maknanya ya. Kalau misalkan belum tahu maknanya ya bisa dilihat di kamus gitu. Nah, tapi muta'addi ini ada macam-macam. Ada yang muta'addi dengan satu maf'ul, berarti dia hanya mempunyai satu maf'ul saja. Contohnya sami'a yasma'u. Coba antum buatkan contoh dari kata sami'a yasma'u. Do' fil jumlah. Sami'a berarti mana maf'ul bihnya? Al-azana. Sahih. Nah, kemudian ada juga muta'addi itu yang membutuhkan atau yang mempunyai dua maf'ul bih. Contohnya yaitu badal dhanna wa akhwatuha. Asal maf'ulnya yaitu mubtada dan khobar. Nah, kalau dhanna wa akhwatuha ini berarti beramal ya. Dia fi'il tapi membutuhkan dua maf'ul, sedangkan dua maf'ulnya itu asal muasalnya yaitu mubtada dan khobar atau nanti disebut dengan amil nawasih. Nah, coba contohkan salah satu dari dhanna dan saudaranya berikut maf'ul bihnya. Apa contohnya, Khi?
Hmm, adunnu al-ustaza hadiron. Adunnu al-ustada hadiron. Berarti mana yang jadi maf'ul bihnya? Al-ustaza dengan hadiron. Baik, nah itu ya, insya Allah sudah mafhum. Kemudian ada juga maf'ul bih dua atau muta'adi dua maf'ul, tapi bukan berasal dari mubtada dan khobar. Contoh pada lafaz a'ta yu'ti. Coba yuk antum buatkan contoh. A'toitu sodiqi walaman. Maratan saniyah. A'toitu sodiqi walaman. Berarti mana yang jadi maf'ul bihnya? Sodiqi dengan walaman. Baik. Oke, sampai di sini bisa dipahami, Akhi Ahmad? Insyaallah Ustaz. Baik, selanjutnya muta'addi dengan tiga maf'ul. Contohnya abna'a yubni'u. Boleh dibuatkan contoh dari kata abna'a yubni'u? Di sini anba Ustaz. Astagfirullahaladzim, ya anba'a yunbi'u. Afan. Oh, anba itu artinya mengabari Ustaz. Betul, Anba itu artinya mengabari. Bisa bermakna mengabari. Jadi gimana contoh kalimatnya? Anba al-ustazu at-tullaba al-ustaza boiban. Gimana? Atau enak gini aja, kalau misalkan bingung, saya mengabarimu bahwa Ustaz sudah datang. Gitu jadinya. Anba'aka unbi'uka annal ustaza. Kalau ini nggak usah pakai anak, nggak usah pakai anak lagi, langsung aja disebutkan karena di al-ustaza ja'a. Boleh. Al-ustaza ja'a. Qodiman atau pakai qodiman juga boleh. Nah, kurang lebih gitu ya. Itu contoh-contoh dari fi'il muta'addi yang memuta'adikan satu maf'ul, dua maf'ul, dan juga lebih dari dua maf'ul. Baik. Nah, biasanya diikutkan pada salah satu wazan-wazan ini, yaitu fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu, atau fa'ala yufa'ilu. Nah, biasanya diikutkan wazan-wazan ini. Jadi kalau ada fi'il sulasi mungkin ya, yang dia itu ketika sulasi mujarad itu hukumnya lazim, namun ketika diikutkan salah satu dari ketiga wazan ini, maka hukumnya bukan menjadi lazim lagi, melainkan menjadi muta'addi. Contohnya jalasa, akhraja, farraha. Jalasa asalnya adalah jalasa, akhraja asalnya adalah kharaja, farraha asalnya adalah faroha. Nah, semua ini bisa muta'addi dengan syarat diikutkan wazan-wazan fa'ala, af'ala, dan juga fa'ala. Oke, bisa dipahami ini ya. Nah, Ustazah. Baik, selanjutnya ada fi'il ma'lum dan juga fi'il majhul. Apa itu ma'lum artinya? Diketahui subjeknya ada. Baik, fi'il ma'lum adalah fa'ilnya yang diketahui, sedangkan kalau fi'il majhul Failnya tidak diketahui. Iya, majhul, asal jahula, hilang gitu ya. Iya. Fi'il ma'lum dan juga fi'il majhul.
Fi'il ma'lum berarti fi'il yang menyebutkan fa'ilnya, entah itu fa'ilnya nanti berupa domir atau berupa zahir, yang penting dia punya fa'il gitu ya. Akhi Zain, marhaba Akhi Zain. Sedangkan yang fi'il majhul yaitu fi'il yang tidak menyebutkan fa'ilnya. Coba Akhi Zain, boleh dijelaskan secara dijelaskan ulang secara ringkas apa itu fi'il ma'lum dan juga fi'il majhul. Tafadhal. Akhi Jen, kenapa pakai topi? Panasan ya. Ya, fadhal Akhi Zain. Fi'il majhul itu saja itu fi'il yang tidak menyebutkan fa'ilnya. Sedangkan kalau fi'il maklum itu fi'il yang menyebutkan fa'ilnya. Contohnya untuk yang maklum nasoro. Kalau yang majhul nusiro. Mana fa'ilnya yang nasoro? Nasoro domir huwa Sahih. Sedangkan kalau yang majhul mana fa'ilnya? Nusiro amrunnya saja. Itu jadi apa berarti? Katanya tadi gak butuh fa'il. Oh, jadi naibul fa'ilnya. Iya, jadi naibul fa'il, bukan fa'il lagi ya. Kenapa fa'ilnya dibuang, Akhi? Karena majhul saja. Iya. Karena benci. Karena apa? Karena benci sama yang nolongin. Oh gitu. Boleh, karena tidak suka ya, ada unsur ketidaksukaan, maka kita tidak menyebutkan pelakunya. Langsung aja nusiro. Siapa tadi yang ditolong? Izin tadi nolong siapa tadi? Sajian lagi di mana? Siapa? Sajian ini lagi di mana? Habis dari masjid beliau. Dari masjid ya. Nam saja ana itu fil masjid. Masya Allah. Laisa mutakabbiran. Mungkin aslian. طيب لا بأس لأن واجب لكل الرجال أو ماذا نقول سنة مؤكد أو واجب sunnah muakkad atau wajib lirijal an yusalli fil masjid. Oke, yuk Ahmad. Nah, sekarang cara memajukan fi'il Masya Allah, akhirnya kabarnya banyak sekali. Teman-teman. Baik, saya bisukan dulu ya sementara Khizan. Coba. Ahmad, tafadhal. Cara membacakan fi'il yang maklum untuk yang fi'il madhi. Bagaimana caranya? Didomahkan awalnya dikasrohkan huruf sebelum akhir. Baik, contohnya apa? Contohnya fi'il madhi yang berarti kalau qara'a jadi quri'a. Terus, kalau misalkan fi'ilnya itu lebih dari 3 huruf, misal berwazan fa'ala, maka majhulnya jadi apa? Fu'il. Iya, kalau fa'ala jadinya Fu'il. af'ala, jadi
uf'ila, Fa'ala. Tafa'ala. tufu'ila, Kemudian tafa'ala. apa usia? Tafa'ala. Tufu'ila, Kemudian infa'ala. unfu'il, Kemudian ifta'ala tadi sudah ya? Ifta'ala sudah belum? uftu'ila, Iya, kalau istaf'ala jadi ustuf'ila, ahsantum. Tuma, Akhizen, sudah kondusif belum kondisinya di sana? Akhizen, sudah kondusif apa belum kondisi di sana? Ya ini kayaknya Ya, ini kayaknya lagi ini ya. Lagi nggak di lokasi kayaknya, HP-nya ditinggal ini. Selanjutnya untuk yang fi'al mudhari' yaitu didomahkan awalnya dan di fathah huruf sebelum akhir, berarti kebalikan dari fi'il madhi. Contohnya apa, Akhi? Ahmad? berarti nasr yang sedang Jadi yufa'ilu jadinya yufa'ilu. Yuf'ilu. Yatafa'alu. Yatafa'alu. Yanfa'ilu. Kemudian sebentar. Yafta'ilu. Yastaf'ilu. Gimana sih? Yastaf'ilu. Sahih, ahsantum. Marhaba ya Ummi Yuli. Sudah hadir ini ya? Ummi Yuliana. agak telat tadi agak Oh iya, nggak apa-apa Umi. Oke, sebelumnya Oke, sebelumnya ini kan materinya ini kan